Selamat datang di Kisah Seram. Sebelum lanjut jangan lupa tekan subscribe untuk penyemangat Kanjutat. Senja menguning di desa Cikar saat mobil hitam berhenti di depan rumah tua bercat putih pudar. Darai, wanita muda berusia 25 tahun dengan wajah tegas namun lelap, keluar dari mobil sambil memandang rumah masa kecilnya. Ia menarik napas panjang, mencoba menghilangkan firasat aneh yang menghantui sejak perjalanan pulang. Rumah itu tampak sepi. Tak ada suara ayam, tak ada sapaan tetangga, bahkan angin pun seperti berhenti berhembus. Begitu pintu depan dibuka, bau lembab dan kayu lapuk langsung menyambut. Dari ruang tengah terdengar detak jam tua, pelan, tapi menggema seperti jantung raksasa. Bintang ayahnya, Pak Henda, terbaring lemah di kamar, kulitnya pucat, mata tertutup. Bibir komat kamit seperti menggumam sesuatu. Di sampingnya, Ibu Ratih duduk dalam diam. Mata ibunya merah, bukan karena menangis, tapi seperti kurang tidur selama berminggu-minggu. Sudah diperiksa dokter? Tanya Dara. Sudah, semua normal. Tapi dia begini terus. Malam itu, saat Dara menatap ayahnya yang tertidur, ia mendengar suara lirik. Ayahnya menggumam, "Arwan, Dirah, Arwan." Dirah bintang adik Dara, Bimo, usia 12 tahun, kini tidur di kamar ibunya. Ia tidak mau kembali ke kamarnya sendiri, katanya. Ada seseorang berdiri di sudut kamar setiap malam. Dia hitam, kak, tinggi banget. Dia tahu nama kita semua. Malam itu, dinding kamar Dara tiba-tiba mengeluarkan suara seperti bisikan. Dara mendekat, menempelkan telinga ke tembok. Terdengar suara seperti anak kecil tertawa, diikuti jeritan nyaring yang langsung membuatnya mundur dan muntah di lantai. Dara bermimpi berada di tengah ladang luas, langit di atasnya merah darah. Seekor burung besar hitam terbang di atasnya. Di kejauhan, berdiri sosok wanita tua berjubah hitam, wajahnya tidak jelas, tapi matanya kosong dan menyala. Wanita itu berkata, "Waktumu sudah dekat, pewaris darah terang." Tapi terang pun bisa padam. Dara terbangun dengan napas terengat, keringat membasahi tubuhnya. Tapi yang paling aneh, telapak kakinya penuh tanah basah. Pagi itu, seorang pria datang ke rumah mereka. Namanya Satya, wajahnya tua, rambutnya hampir habis, tapi sorot matanya masih tajam. Ia sahabat lama ayah Dara. Satya menatap Dara dan berkata lirih, "Arwan sudah kembali." Ia lalu menunjukkan benda kecil berbentuk kotak dari kain kafan. Di dalamnya, seutas rambut, sepotong kuku, dan serpihan foto keluarga Dara yang dibakar setengah. "Ayahmu diserang, dan kalian semua adalah target selanjutnya." Di ruang tamu yang senyap, Satya duduk bersama Dara, membuka lembaran masa lalu yang telah lama dikubur dulu. "Ayahmu bekerja di sebuah perusahaan konstruksi milik Pak Arwan." Pria itu ambisius dan haus kuasa, tapi ayahmu orang lurus. Dia menemukan korupsi di proyek bendungan besar, dan dia melapor ke pihak berwajib. Satya menghela napas. Arwan ditangkap, perusahaannya hancur, istrinya bunuh diri, anaknya sakit jiwa, dan sejak itu, Arwan bersumpah akan membalas dendam. Dara terdiam. Namun satu hal yang paling membuat bulu kuduknya berdiri adalah kalimat terakhir Satya. Dia tidak membalas dengan hukum, tapi dengan dunia yang lebih gelap. Bintang malamnya, Dara menemukan buku harian ayahnya di dalam laci kerja. Halamannya penuh dengan tulisan ketakutan. "Dia datang dalam tidurku, dia tidak manusia." Bayangan itu memelukku dengan dingin. "Saya sudah menyesal melaporkan dia, tapi saya tak bisa membiarkan kejahatan." Namun, begitu Dara membalik halaman terakhir, buku itu terbakar sendiri. Tanpa api, hanya asap dan abu tersisa dan bau daging busuk. Bintang adik Dara, Bimo, bangun dengan luka seperti bekas takaran di punggungnya. Ibu mengira itu karena Bimo menggaruk saat tidur, tapi lukanya simetris, seperti 5 jari mencengkeram. Di saat yang sama, di dinding kamar Bimo muncul gambar dengan arang. Seorang anak kecil berdiri di tengah hutan, dan di belakangnya sesosok wanita hitam dengan mata berwarna putih terang. "Dia bilang mau ajak aku ke rumahnya," kata Bimo dengan suara kosong. "Dia tinggal di bawah tanah." Satya mengenalkan Dara pada seorang pria muda bernama Raga, ahli supranatural yang diwarisi ilmu dari garis keturunan leluhur penjaga gerbang dimensi.
Raga bisa melihat energi gelap hanya dengan menyentuh tanah rumah. Begitu ia menyentuh lantai ruang tengah rumah Dara, ia gemetar. Tempat ini sudah dibuka, sudah dijadikan jembatan untuk sesuatu masuk. Ia menjelaskan bahwa seseorang telah menjadikan rumah itu sebagai portal kecil gerbang untuk roh jahat lintas alam masuk, dan pelakunya tahu cara menyembunyikannya dari mata orang biasa. Pukul 2 malam, Dara terbangun karena mendengar langkah kaki berlari-lari kecil, seperti anak kecil. Di loteng rumah, dia naik ke atas perlahan. Saat membuka pintu loteng, hanya ada debu dan gelap, tapi di tengah ruangan itu ada boneka kertas yang digantung, ditusuk paku di dada. Saat Dara menyentuhnya, jam tangannya berhenti berdetak, dan detik itu juga seluruh lampu di rumah padam. Gelap. Lalu suara terdengar dari dapur, suara perempuan tua, parau. Pelan satu demi satu, akan kuambil, darah akan dibayar dengan darah. Dara menemukan cermin tua di gudang berbingkai logam berkarat. Saat ia menatap pantulannya, ia tidak melihat dirinya, tapi sosok wanita tua berkerudung hitam sedang tersenyum. Sosok itu mengangkat tangan, menunjuk ke belakang Dara. Dara menoleh. Kosong. Saat ia menatap kembali ke cermin, pantulannya sudah kembali normal, tapi lantai di bawah cermin dingin seperti es. Ayah Dara tiba-tiba membuka mata di tengah malam, matanya kosong. Dara melihat bayangan hitam merayap di ujung ranjangnya merangkak, tanpa kepala, dengan tangan panjang dan kuku besi. Dara menyalakan lampu hilang, tapi selimut ayahnya basah oleh lumpur dan rambut panjang yang belum pernah ada di rumah mereka. Raga memberikan Dara jimat benang merah leluhur yang harus diikat di pergelangan tangan, tapi malam itu, jimat itu menghitam dan terbakar perlahan. Dari luar jendela, terdengar suara perempuan berbisik, penjaga tak akan selamat. Sudah ditandai, bintang di belakang rumah. Pohon waru tua mendadak memiliki 3 boneka gantung dari jeramin, satu menyerupai Bimo, satu menyerupai Buratin, satu Pak Hendra. Raga berkata, kalau boneka ini jatuh ke tanah, tubuh mereka akan ikut. Boneka milik Pak Hendra sudah mulai kaos. Dara dan Raga melakukan ritual pembersihan tanah tengah malam. Dara melihat bayangan Magdira berdiri di atas rumah bersayap, bermata api, tertawa perlahan. Aku datang bukan untuk satu, tapi untuk garis darah kalian semua. Dara dan Raga pergi ke kampung tempat Magdira dahulu tinggal. Alas Nini, warga kampung menolak bicara, tapi seorang nenek tua berkata, Magdira dibakar hidup-hidup oleh warga, tapi dia tidak mati, dia menunggu. Bintang di belakang kampung, ada 12 makam kecil tanpa batu nisan. Menurut Raga, mereka adalah korban pertama Magdira, anak-anak yatim piatu yang dijadikan tumbal untuk membuka pintu antara dunia. Bintang di gubuk bekas rumah Magdira, mereka menemukan cermin tua. Saat Dara menatapnya, ia melihat arwah berdiri di belakangnya, tersenyum. Ketika ia menoleh, tak ada siapa-siapa, tapi cermin itu mulai retak di sisi kanan. Dalam mimpi, Dara bertemu sosok wanita berpakaian putih, leluhurnya. Ia berkata, kau bukan hanya anak manusia, kau penjaga batas, darahmu yang terakhir. Dan memberikan simbol kuno di lengan Dara, tanda untuk menutup gerbang arwah. Bintang gudang rumah kini memiliki lingkaran merah dengan 3 lilin hitam yang menyala sendiri. Di dinding tertulis, satu harus hilang, agar 3 tetap tinggal. Raga panik. Ini berarti mereka akan ambil satu dari keluargamu untuk selamatkan yang lain. Bintang saat makan malam, ibu memuntahkan sesuatu. Gigi manusia, semua terdiam. Saat diperiksa, gigi itu tak ada akar, tapi masih berdarah. Raga kerasukan saat membakar sisa sesajen di rumah. Ia berteriak dengan suara wanita tua dan menyebut nama-nama leluhur Dara satu persatu, hingga tubuhnya membeku. Butuh waktu 2 jam untuk membebaskannya dengan doa. Bimo menghilang dari kamar, suara tangisnya terdengar dari bawah tanah. Mereka menemukan ruang bawah tanah tak dikenal di bawah rumah, penuh tulang kecil dan kain kafan ibu. Terlihat menggali halaman rumah dengan tangan kosong. Saat Dara menahan, ibunya berkata dengan suara parau, anakku dibawa, sudah kutukar untukmu. Langit di atas rumah berubah, bayangan hitam raksasa terbang mengitari atap. Dara melihat mata marah bersinar dari langit, semua listrik padam, bisa jadi gelap total. Bintang
Dara berdiri di tengah lingkaran garam yang disiapkan Raga. Di tangannya, sebilah pisau kecil dengan ukiran kuno. Malam itu, mereka akan melakukan ritual pembacaan jalur darah untuk mengidentifikasi titik masuk energi Magdira. 1 tetes darahmu, 1 jendela akan terbuka, kata Raga. Dara mengiris telapak tangannya. Darah menetes ke tanah. Saat itu juga, lantai kamar berguncang ringan. Cahaya merah keluar dari celah papan kayu. Aroma anyir menyeruak dari dalam. Tiba-tiba, terdengar suara tangisan bayi. Tapi mereka hanya berdua di dalam ruangan. Dara menoleh ke arah jendela. Ada bayangan perempuan menyusui sesuatu yang bentuknya bukan bayi. Jangan tatap dia terlalu lama, seru Raga. Tapi saat Dara sadar, matanya sudah berlirang tanpa sebab. Pagi harinya, Satya berteriak dari luar rumah. Boneka jerami yang tergantung di pohon belakang boneka yang menyerupai ayah Dara jatuh ke tanah. Semua berlari ke kamar Pak Hendra. Di sana, sang ayah muntah darah hitam kental. Lidahnya membengkak dan matanya memutar cepat. Buatkan lingkaran pelindung, teriak Raga. Dara mengambil kapur dan menggambar simbol di sekeliling tempat tidur. Tapi sesuatu tak terlihat menendang keluar. Semua benda dari kamar seperti ada badai tak kasat mata. Pak Hendra berteriak, "Aku tak mau pergi. Jangan serahkan aku padanya." Suara itu bukan suaranya, terlalu dalam dan terlalu asing untuk memperlambat energi gelap yang merambat di rumah. Raga melakukan ritual penahan dengan sumpah daging ritual yang membutuhkan potongan tubuh sebagai seget. Tanpa ragu, ia memotong ruas jari manisnya sendiri dan menanamnya di bawah tiang tengah rumah. Tanah mendesis, asap hitam mengepul dari lubang, udara berubah dingin seketika, tapi sesudahnya, rumah terasa hening. Segel ini hanya bertahan 3 malam, kata Raga sambil menahan sakit. Dara menatapnya. 3 malam untuk apa? Untuk mengakhiri ini? Atau semua akan dibawa bersamanya? Bintang di ruang penyimpanan. Dara menemukan kotak kecil milik ibunya. Di dalamnya, ada foto XJ2 janin. Dara terkejut. Dia hanya tahu dirinya dan Bimo. Ia konfrontasi ibunya. Ibu Rati akhirnya mengaku, "Aku dulu mengandung anak kembar, 1 perempuan, 1 laki-laki. Tapi dokter bilang yang perempuan tidak berkembang dan hilang di kandungan." Raga berkata pelan, "Itu bukan keguguran, itu pengambilan." Ia menjelaskan bahwa Magdira membutuhkan jiwa terang yang belum lahir untuk membuka gerbang, dan jiwa saudara kembar Dara telah dimanfaatkan. Sejak dalam kandungan, Magdira punya ikatan dengannya, dan juga denganmu, kata Raga. Dara memutuskan untuk menghancurkan satu-satunya benda peninggalan Magdira yang ada di rumah. Kendi tanah liat yang ditemukan Satya di bawah lantai ruang tamu. Saat dibakar di halaman belakang, kendi itu tidak pecah, justru mengeluarkan suara tangisan wanita dan jeritan anak kecil bersahutan. Api berubah warna menjadi biru, lalu hitam. Raga berteriak, "Jangan teruskan." Tapi Dara tidak berhenti. Kendi itu akhirnya meledak, menghamburkan abu hitam ke langit, dan dari atas rumah terbentuk pusaran angin. Gerbang sudah terbuka, penuh. Malam itu, tak ada angin, tak ada suara, tapi semua pohon di sekitar rumah mulai merunduk ke satu arah, menghadap ke tengah rumah keluarga Dara. 3 malam setelah segel darah ditanam, Dara mendengar suara ketukan pelan di pintu depan rumah. Tidak seperti ketukan biasa, lebih seperti jari yang mengetuk kayu perlahan. Dengan jeda panjang, ketika ia membuka pintu, tak ada siapapun, namun di lantai tergeletak sebuah amplop putih dengan noda darah kering di sudutnya. Di dalamnya hanya ada 1 lembar foto. Itu memperlihatkan seorang pria berdiri di halaman rumah mereka, dan pria itu adalah Arwan, yang membuat Dara gemetar. Foto itu tampak baru. Jemuran mereka ada di belakang, bekas pot bunga yang baru pecah minggu lalu juga ada. Arwan sudah mati 3 tahun lalu. Tapi ini bukan rekayasa, ini nyata. Bintang malamnya. Bimo berteriak histeris dari kamarnya. Dara dan Raga berlari masuk. Bimo menunjuk jendela. Di balik kaca berdiri seorang pria. Setengah wajahnya hancur, mata kirinya lenyap, tapi bibirnya tersenyum. Itu Arwan. Tubuh Raga menegang. Ia buru-buru menggambar simbol pelindung di udara dan meniupnya ke arah jendela. Tapi kaca pecah seketika. Angin dingin menyapu ruangan.
Lalu terdengar suara berat berlapis, seolah dua orang berbicara serempak. Aku bukan lagi Arwan. Aku adalah wadah yang sempurna. Dan sosok itu lenyap dalam angin. Bintang Dara tertidur dengan tubuh menggigil. Dalam mimpinya, ia berada di ruang makan, kursi dan meja melayang di udara. Lalu datang Arwan, dalam bentuk manusianya dahulu duduk di kursi ayah Dara. Tahu tidak, keluargamu menanggung akibat dari dosa yang tak kalian buat. Ia menunjuk dada Dara, tapi darahmu bisa membuka pintu lebih besar dari yang pernah kubayangkan. Saat Dara hendak mundur, lantai menghilang. Ia terjatuh dalam kegelapan. Ia terbangun dengan bekas memar melingkar di leher, seperti dicekik seseorang. Dara menghadapkan ibunya. Apa ibu pernah pergi ke dukun sebelum ayah sakit? Ibu terdiam lama, akhirnya ia mengangguk. Ibu hanya ingin ayahmu sembuh. Tapi orang itu, matanya seperti kaca. Dia perempuan. Dia bilang bisa membantu, asal ada darah kecil hanya setetes katanya. Raga menegang, darah anak. Itu bukan bantuan, itu pembuka jalan. Dara mulai menangis, jadi semuanya karena kita yang mengizinkannya masuk. Ibu terisak, tapi tidak menjawab. Raga membawa Dara ke altar pusaka. Keluarga, mereka memanggil energi dari cermin leluhur artefak yang bisa menampakkan hubungan antara makhluk gaib dan jiwa korban. Saat cermin disinari lilin leluhur, asap putih keluar dari bingkainya. Di dalam cermin, Dara melihat dirinya. Namun tua, mengenakan jubah hitam dengan pisau di tangan. Bayangan itu berkata, kalau kau ingin menutup pintu, kau harus jadi kuncinya, kau harus menjadi penjaga dan korban. Lalu bayangan itu tersenyum dan menghilang ke dalam retakan cermin. Pagi harinya, seluruh dinding rumah dipenuhi bercak merah. Darah masih segar. Dara menyentuhnya dan mendengar bisikan anak-anak menangis. Raga berkata, gerbang utama sudah terbuka, tapi ada satu kesempatan untuk menutupnya kembali. Malam ini, Dara menatap Raga. Apa yang dibutuhkan, Raga? Menunduk, pengorbanan. Darah penjaga harus menyatu dengan tanah. Bukan sedikit, tapi seluruhnya. Malam itu, altar dipersiapkan. Dara duduk di tengah lingkaran garam dan abu pusaka. Ia mulai membaca mantra leluhur dari kitab yang diberikan. Raga, ketika kata-kata terakhir diucapkan, lantai berguncang. Suara jeritan anak-anak terdengar dari bawah tanah. Dinding berdarah mulai mengalir deras. Lalu terdengar suara Magdira. Jangan kembalikan mereka. Mereka sudah milikku. Kau terlalu lemah untuk melawanku. Tapi Dara tetap membaca. Matanya menatap kosong, bibirnya berdarah. Tubuh ibu Dara mulai membusuk secara misterius. Kulit di tangannya menghitam, dan kukunya berubah menjadi tajam. Ia menangis sambil mencakar dirinya sendiri. Raga memeriksa dan berkata, dia dirasuki. Perlahan, Magdira mengambil alih tubuhnya. Dara menggenggam tangan ibunya. Aku akan menarikmu kembali, Bu, meski aku harus menyusul ke nerakanya. Malam itu, Dara menaruh gelangnya di pergelangan tangan ibunya. Gelang itu bergetar, dan daging busuk mulai surut untuk sementara. Bintang Raga membuka portal ke dunia arwah, lewat mantra langka dunia tempat Magdira tinggal. Dara masuk, meninggalkan tubuhnya dalam posisi tidur di dunia arwah. Ia menemukan seorang anak kecil perempuan duduk di bawah pohon hitam. Anak itu menangis. Kamu aku? Tanya Dara. Anak itu mengangguk. Aku yang dikorbankan dulu, kembaranmu. Magdira muncul di belakang mereka. Ambil dia, tinggal di sini. Biarkan tubuhmu kosong. Dara menatap Magdira dan menolak. Ia memilih melawan. Magdira berubah menjadi makhluk besar bersayap hitam, bermulut ular dan bertangan manusia. Dara mengangkat cermin leluhur dan membacakan mantra penutup. Magdira menjerit, menyerang. Dara menahan serangan itu dengan simbol di dadanya. Sementara di dunia nyata, tubuh Dara mulai kejang. Raga berteriak, Dara, cepat kembali. Terlalu lama. Tapi Dara tahu, jika ia keluar, pintu tidak akan tertutup. Bintang Arwan muncul di dunia antara. Tubuhnya kini tak sepenuhnya manusia. Ia membawa rantai yang mengikat roh anak-anak. Dara memanggil nama-nama mereka satu persatu. Setiap nama yang disebut, satu rantai pecah. Arwan melemah, wajahnya mulai rontok. Aku hanya ingin mereka hidup seperti dulu, gumamnya sebelum tubuhnya menghilang.
menjadi abu, simbol segel terakhir digoreskan di tanah dunia arwah. Dara memercikkan darahnya ke atasnya, tanah terbakar. Magdira menjerit, mencoba meraih Dara, tapi simbol menyala putih, suaranya menggema. Kau telah memilih kehancuran, bukan kemenangan. Lalu semua jadi terang. Dara berdiri sendirian, gerbang terbuka di belakangnya. Raga memanggilnya dari dunia nyata, Dara kembali. Tapi Dara tersenyum, aku penjaga, gerbang ini akan terus dibuka. Kalau tak ada yang tinggal di sini, ia melangkah masuk ke cahaya, dan gerbang tertutup selamanya. Bintang Raga terjatuh ke lantai. Ibu dan Bimo sadar, rumah tenang, tak ada Dara, tak ada suara aneh. Tapi kamar Dara kosong, tak ada tubuh, tak ada jejak, hanya bayangan samar di dinding. Seperti seseorang pernah berdiri lama di sana. 3 hari setelahnya, mereka mengadakan upacara sederhana. Di altar, muncul sepotong tulang jari Dara. Raga menanamnya di halaman belakang. Dengan ini, gerbang ditutup oleh darah suci, katanya. Langit mendung berubah cerah, tapi angin tetap membawa bisikan, Dara masih berjaga. Waktu berjalan, rumah direnovasi, tapi kamar Dara tetap dibiarkan seperti terakhir ia tinggalkan. Setiap malam, jendela kamarnya terbuka sendiri, dan jemuran ibu Dara. Selalu ada pakaian Dara yang tiba-tiba muncul kembali. Tak pernah mereka cuci. Bintang Bimo menemukan sepucuk surat di bawah bantalnya, tulisan tangan Dara. Jangan takut pada gelap, gelap tak pernah jahat. Hanya tempat bagi mereka yang menjaga dalam diam. Bimo menangis semalaman. Bintang Raga pamit, ia berjalan ke bukit, membawa kitab dan simbol leluhur Dara. Akan selalu ada gerbang lain, dan aku harus menjaganya. Ia tidak pernah kembali. Bintang suatu malam, suara retak terdengar dari loteng, cermin leluhur yang sudah disimpan dalam kotak besi retak. Sendiri, dari balik retakan, terdengar suara wanita, belum selesai, belum pernah selesai. Langit di atas rumah Dara memerah. Bayangan besar melingkari atap rumah, di tengah kabut. 2 mata muncul, mata Dara, tapi bukan seperti dulu, mata penjaga. Dan dari langit, terdengar suara, kadang. Untuk menghentikan kegelapan, kau harus menjadi bagian darinya. Bintang-bintang tamat.